Pernah nggak sih kepikiran kenapa generasi tahun 90-an itu bangga banget punya Nokia atau jeans Levi's? Sedangkan generasi Z itu mereka lebih mentingin brand yang punya value kayak sustainability atau authenticity. Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box, tempat kita ngobrolin tentang dunia branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata dan hari ini kita akan membahas perjalanan panjang branding dari tahun 90-an sampai era Gen Z sekarang termasuk aku. Dari yang sekedar logo dan slogan yang catchy, sampai brand yang benar-benar hidup lewat value dan komunitasnya. Jadi, kalau kamu penasaran kenapa cara kita melihat brand itu berubah drastis, stay tune ya. Kalau kita flashback ke tahun 90-an, branding itu tuh simple, tapi powerful dan keren. Jadi brand itu identik dengan status. Contoh paling ikonik Nokia 3310. Punya HP Nokia waktu itu bikin kamu kelihatan keren banget karena dia punya HP yang lagi booming, bahkan dianggap modern. Sama halnya dengan Levi's 501. Even masih ada ya Levi's 501 sekarang. Tapi untuk tahun dulu tuh itu keren banget. Pakaian ini bukan sekedar celana jeans biasa, tapi simbol gaya hidup anak muda. Nah, di era sekarang, media yang dominan itu adalah TV, billboard, dan radio. Brand gede invest gede-gedean buat bikin iklan yang memorable. Ingat gak iklan Aqua? Ada Aqua yang akhirnya jadi bahasa sehari-hari. Itu bukti kalau branding kuat bisa masuk ke budaya populer. Aku pun tahu yang iklan Ada Aqua itu benar-benar masih teringat banget ya di otak aku. Nah, konsumen di era ini tuh sifatnya masih pasif di 90-an. Jadi, kalau brand bilang ini keren, ya kita percaya. Kalau brand pakai bintang iklan, kita otomatis terpengaruh. Branding masih top down satu arah. Contohnya, coba kamu bisa tanya ke mamamu, kakakmu, atau tante kamu, iklan Lux itu ada Luna Maya, bahkan artis lain. Itu udah branding yang keren banget. Masuk ke tahun 2000-an, kita next. Branding ini mulai berubah. Ini era globalisasi plus adanya internet awal. Brand itu bukan cuma produk, tapi jadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup. Contohnya Starbucks, misalnya. Kamu minum kopi, tapi itu bukan sekedar kopi, tapi itu jadi simbol urban lifestyle. Nongkrong di Starbucks waktu itu tuh keren banget, dianggap sophisticated. Terus ada Sony Walkman. Even aku nggak tahu sih Sony Walkman itu kayak gimana. Dan kemudian iPod. Nah, kalau iPod, mungkin aku dan generasi aku udah mulai tahu ya, itu juga jadi contoh. Produk itu bukan sekedar alat untuk mendengarkan musik, tapi cara kita mengekspresikan identitas kita. Kamu bisa pilih lagu sesuai mood kamu, jadi artinya branding udah mulai personal. Media utamanya memang masih TV, majalah, billboard, tapi fokusnya itu udah mulai bergeser. Brand itu pengen cerita hidup di balik produknya itu ada gitu ya, udah mulai membangun itu. Terus mereka juga nggak cuma jual barang, tapi ada aspirasi di dalamnya. Jadi kalau era 90-an itu branding masih status, maka era 2000-an branding itu sudah mulai masuk nih jadi lifestyle. Jadi konsumen itu udah mulai mencari brand yang bisa merepresentasikan siapa sih gue. Nah, kita mulai masuk ke 2010. Jadi kalau di 2010 itu udah berubah total. It changed all the game. Sosial media udah masuk dan cara brand berinteraksi sama konsumen ataupun audiensnya pun juga sudah mulai berubah. Bayangin ya, sebelum brand selalu ngomong satu arah, konsumennya pasif, tapi dengan adanya Facebook, Instagram, YouTube, konsumen tuh bisa balas, kita bisa saling komentar, bahkan bisa chatan juga sama admin dari brand tersebut gitu ya. Bisa komen, bisa review, bisa di-kick, ngisi atau video-video sering kita lihat sekarang. Jadi konsumen udah punya vokal suara untuk memberitahu apa sih brand ini tuh gitu ya. Udah bisa menceritakan ke orang lain. Nah, inilah era lahirnya influencer marketing. Mungkin kita nggak perlu bahas influencer marketing apa karena kalian pasti udah tahu ya. Jadi ada blogger,
YouTuber, selebgram itu mereka udah mulai jadi sorong baru di era ini. Brand gak lagi cuma pakai iklan di TV, tapi juga mengandalkan orang biasa yang relatable UGC tersebut. Di Indonesia tentunya Gojek. Mereka itu sukses banget branding diri bukan sekedar transportasi only, tapi solusi hidup urban. Ya, sekarang ya, siapa sih yang gak pernah naik Gojek? Pasti udah pernah sering naik dong, ataupun Grab dan lainnya, pasti kita sering banget. Dan sekarang ini Gojek sangat dibutuhkan. Nah, narasi mereka itu relatable banget. Dari mereka ngantar makanan sampai ngurus kebutuhan sehari-hari. Dulu tuh ada, aku lupa namanya, jadi tuh Gojek itu bisa kita pesan untuk beresin rumah kita. Ada yang tahu gak? Coba dong, kalau kamu tahu itu namanya apa bisa komen di bawah ya, karena aku pun lupa. Nah, era ini juga memperkenalkan konsep engagement. Jadi brand gak bisa lagi cuek. Kalau ada campaign viral di Twitter, brand itu harus responsif. Kalau ada gizi positif, brand harus amplifikasi. Jadi, era 2010 adalah era digital presence. Brand harus hidup di internet atau hilang dari radar. Nah, sekarang yang saat ini kita sedang lewati dan alami adalah era Gen Z. Branding udah beda banget. Gen Z nggak cuma lihat logo atau lifestyle, mereka itu peduli sama value. Brand harus punya purpose, apa itu sustainability, misalkan inclusivity, authenticity. Coba setuju gak kamu Gen Z? Makanya banyak brand kecil bisa lebih dipercaya daripada brand global. Contoh skincare lokal yang viral di TikTok. Karena mereka autentik, mereka jujur dan dekat dengan audiens, itu jadi alasan mereka lebih dipercaya. Komunitas pun sekarang juga jadi kunci. Ini juga udah pernah kita bahas, mungkin kalau kamu belum nonton, bisa nonton video ini di sini ya. Brand bisa bikin audiens itu merasa belong atau lebih kuat di posisinya. Contohnya, beberapa brand streetwear lokal yang tumbuh besar karena komunitasnya solid ataupun brand skincare gitu ya. Jadi TikTok itu mengimpersonate orang tersebut. Lalu, era ini juga bisa dibilang community driven branding. Jadi Gen Z ternyata itu lebih suka brand yang bisa diajak ngobrol, gak pasif. Bukan sekedar jualan gitu ya. Brand harus punya sikap, harus ikut isu sosial, dan harus kelihatan genuine. Misalkan lagi isu tentang green marketing. Ya, kalau bisa, brand itu harus ikut juga dengan green marketing tersebut. Jadi kalau kita bisa rangkum, evolusi brand itu kayak gini. Kalau di tahun 90-an itu status, 2000-an itu lifestyle. Lalu tahun 2010-an itu masuk ke digital presence. Udah mulai masuk. Jadi tahun 2010-an itu digital presence. Jadi udah mulai masuk influencer marketing. Dan 2020-an itu masuk ke value dan community. Dan menariknya lagi ya, branding selalu berubah mengikuti generasi. Dan tiap eranya itu punya logikanya sendiri. Coba pertanyaannya, gimana dengan Gen Alpha nanti? Nih, anak-anak yang sekarang, apakah branding bakal lebih imersif lewat metaverse contohnya, VR, ataupun AI? Atau malah justru makin personal lewat data yang super detail? Karena sekarang juga booming data analytics ya. Jadi coba aku mau nanya, menurut kalian gimana? Tapi ya, apapun jawabannya, satu hal yang pasti, branding adalah cermin generasi. Cara kita melihat brand selalu mencerminkan cara kita melihat hidup. So, branding itu bukan cuma soal logo ataupun iklan, tapi soal hubungan antara brand dan manusia. Dulu cukup dengan jingle yang catchy. Sekarang brand harus punya value yang jelas. Kalau kamu sendiri, brand apa sih yang paling berkesan dari masa kecil kamu? Dan sekarang, brand apa yang menurut kamu paling autentik? Coba share dong di kolom komentar, aku pengen tahu. So, itu dia episode kata kita hari ini. Semoga ada insight yang dapat kalian petik. Dan terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dan subscribe video kita. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.